البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sampai hadis berapa? Maksudnya bab 262. 60. Dah habis 62 dah 260. habis. Saya 63 sekarang. 262 selesai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih masalah apa itu bersikap lembut kepada anak yatim, kepada anak-anak perempuan dan seterusnya, kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dan seterusnya. Hadis yang keempat di dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang memelihara anak yatim, yang menanggung nafkah mereka, kafil maksudnya adalah yang apa? Yang memikul mu'nah mereka, yaitu hajat-hajat mereka, milik dia sendiri ataupun milik orang lain. Maksudnya adalah si wanitanya, yang namanya yatim adalah kehilangan ayah, sang ibu dia memelihara anak itu. Maka dia adalah apa? Bukan hanya dia memenuhi tugas sebagai seorang ibu, tapi dia juga akan mendapatkan pahala sebagai kafilul yatim, karena ini anak dia. Maka apa? Dia dapat beberapa jenis pahala sekaligus. Auli ghairi atau milik orang lain. Memang sengaja apa? Kita mengambil anak, istilahnya mengambil anak yatim untuk kita pelihara. Mungkin kita pelihara di rumah kita, atau apa? Kita membiayai orang-orang yang anak-anak yatim di rumah tertentu itu, di rumah khusus itu. Tayyib. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan dia itu seperti dua jari ini di surga. Wa asyara ar-rawi wa huwa Malik ibni Anas. Imam Malik bin Anas meriwayatkan, mengisyaratkan bisababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Tidak ada di antara dua jari ini apa itu jari yang lain, betul-betul sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap ada perbedaan. Sebagaimana apa? Jari telunjuk lebih tinggi daripada jari tengah, lebih tinggi daripada jari telunjuk. Tayyib. Rawahu Muslim wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al yatim lahu aw li ghairihi. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, qaribuh, yaitu kerabat dia. Boleh jadi adalah apa? Kakeknya. Kakek merawat cucu. Ini adalah yatim yang masih menjadi milik dia juga. Tapi yatim karena ayahnya memang sudah meninggal, atau barangkali adalah paman atau bibi dan sebagainya. Au al ajnabi minhu, atau yang memang dia bukan dari sanak kerabatnya. Fal qarib mithlu an takfalahu ummuh au jadduh. Yang kerabat contohnya adalah ibunya yang menanggung nafkah anak ini, atau kakeknya yang menanggung. Au akhuh, atau saudaranya. Au ghairuh, atau yang lain-lain min qarabatih, dari kerabatnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Tentang keutamaan orang yang menanggung kehidupan anak yatim, dan dia itu didekatkan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para syurah, ada apa? Ada sisi munasabahnya, yaitu sebagaimana dulu Rasulullah SAW, beliau itu adalah anak yatim, dan beliau merasakan bagaimana apa? Pedihnya menjadi anak yatim. Walaupun pamannya sangat memuliakan beliau, walaupun kakek juga memuliakan beliau. Sang kakek merawat beliau selama sekitar berapa? 2 tahun. Kemudian apa? Kemudian alal khilaf. Kemudian sang paman merawat beliau sampai apa? Sampai 10 tahun kenabian. Ini masa yang sangat panjang. Tapi tetap yang namanya kehilangan ayah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka untuk anak-anak yatim Rasulullah betul-betul apa? Sangat sayang. Maka orang-orang yang mau memelihara anak yatim sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat pertama, dan itu adalah benar. Pendapat yang kedua, dan itu juga benar, yaitu sisi munasabahnya, kesesuaiannya adalah apa? Yaitu Rasulullah SAW, beliau adalah apa? Adalah menanggung manusia di seluruh dunia, dan mereka itu secara ilmu dan secara syariat dan secara hikmah adalah orang-orang yatim. Yaitu apa? Orang-orang yang ilmunya serba kurang, pengetahuannya serba kurang, tidak tahu kemaslahatan. Sebagaimana anak yatim, anak-anak yang ditinggal orang tua sebelum balik, dia tidak tahu kemaslahatannya.
tapi apa? Dipelihara oleh si pemelihara ini. Maka Rasulullah hakikatnya adalah beliau pemelihara orang-orang yatim. Karena apa? Umat di dunia ini kalau tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, mereka itu tidak tahu apa-apa dan tidak tahu kemaslahatan dan banyak mengalami kerugian dan seterusnya. Maka sebagaimana orang ini memelihara anak yatim, Rasulullah juga apa? Memelihara orang yatim di seluruh dunia. Dari apa? Dari sudut pandang ilmu, hikmah dan lain-lain. Maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk keutamaan mereka didekatkan kepada keutamaan Rasulullah SAW. Rasulullah karena yang beliau pelihara adalah orang yatim di seluruh dunia, maka apa? Derajat beliau tertinggi yaitu di dalam surga Firdaus, dan yang tertingginya yaitu di Al-Wasilah. Maka orang yang memelihara anak yatim dia juga didekatkan di dalam derajat yang sangat tinggi, dekat dengan Rasulullah SAW. Ini beberapa sisi munasabah yang disebutkan oleh para pensyarah hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Ta'ala, yaitu walaupun orang tersebut dia tidak wajib untuk memelihara anak itu, karena apa? Karena ini anak yatim milik orang lain, tapi apa? Tetapi tetap dia mau memeliharanya, maka apa? Dia mendapatkan pahala yang besar. Makanya di sini hukumnya disamakan dalam masalah kedekatan dengan Rasulullah. Sama saja itu yatim masih dari kerabat dia atau bukan kerabat dia. Kalau dari kerabat biasanya wajar, namanya masih kerabat, rasa cintanya besar, rasa asobiahnya juga kuat. Oh ini kerabat saya, nggak layak dia disia-siakan. Ternyata apa? Orang yang kedua dia mau memelihara anak yatim yang bukan dari kerabat dia. Ini menunjukkan apa? Kedermawanan dia dan betul-betul rahmat yang sangat kuat. Maka dia layak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau yang pertama layak karena memang dia masih kerabat. Nah yang kedua ternyata dia masih mau untuk memelihara anak orang lain, maka ini dan kerabat orang lain menunjukkan apa? Dia adalah orang yang rahmatnya sangat luas, maka dia layak untuk apa? Mendapatkan rahmat yang sangat luas. Kita tahu semakin tinggi surga, maka derajat rahmat itu semakin besar, karena surga sendiri sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dari firman Allah Ta'ala, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Maka semakin tinggi derajat surga, maka semakin besar rahmat yang ada. Maka orang yang memikul urusan anak yatim ini, manakala rahmat dia adalah rahmat yang sangat besar, maka dia layak mendapatkan surga yang derajatnya sangat tinggi. Dan semakin tinggi surga, semakin bagus kualiti kenikmatannya, kesenangannya, pemuliaannya, dan seterusnya. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya jenis pahala yang terbesar adalah surga. Walaupun di dalam surga ada pahala yang tertinggi, yaitu apa? Mendengar indahnya suara Allah dan melihat indahnya wajah Allah. Tapi dari sisi jenis pahala, maka pahala yang tertinggi adalah surga. Dan orang yang berbuat baik pahalanya adalah surga. Allah Ta'ala telah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Al-husna ditafsirkan oleh para mufassirun adalah al-jannah. Orang yang berbuat kebaikan dia akan mendapatkan surga. Nah, di antaranya adalah ini, pemikul anak yatim dia akan mendapatkan surga. Dan surganya bukan surga yang sembarangan, tapi apa? Surga yang derajat sangat tinggi. Karena yang namanya memikul itu kebaikan yang bertingkat-tingkat. Memikul urusan orang miskin, memberikan harta kepada orang miskin, atau memberikan harta bantuan kepada tetangga, atau memberikan bantuan kepada orang di jalan, itu semua adalah kebaikan dan dijanjikan ada surga di situ pahalanya. Maka bagaimana kalau yang dipikul adalah anak yatim? Dan kita tahu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid, pahala itu sesuai dengan kadar manfaat. Semakin tinggi manfaat, semakin besar manfaat, maka pahala semakin besar. Maka 1 dirham atau 1 ringgit yang kita berikan kepada orang miskin itu nilainya sangat bagus. Tapi kalau kita berikan kepada anak yatim, ini nilainya lebih bagus lagi. Karena anak yatim dia itu mengalami apa? Mengalami kesulitan dari berbagai macam sisi. Orang yang kekurangan uang dia sulit, tapi orang yang kehilangan ayah ini keadaannya lebih sulit lagi dan lebih menderita. Maka bantuan yang diberikan pada anak yatim itu kualitinya, nilainya dan manfaatnya lebih besar daripada yang diberikan pada semata-mata orang miskin atau orang yang lain. Maka jangan heran ketika manfaatnya semakin besar, maka derajat di surga pun menjadi semakin tinggi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Semakin bagus amalannya dan semakin tinggi manfaatnya, maka nilai surganya juga, derajatnya juga semakin tinggi. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.